Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Kali ini temanya tentang rahasia yang sungguh mengejutkan. Atau yang menyembunyikan sesuatu ya ke kamu dalam waktu dekat ini. Oke, terima kasih. Tara, wah, jadi sebenarnya ini tuh ada seseorang yang sudah menyadari bahwa dia harus berubah. Dia harus berubah lebih baik atau dia harus berubah lebih positif ya. Cuma kayak dia masih menyembunyikannya. Dia kayak masih mau tertutup gitu ya. Mungkin dia malu, gengsi, egonya ya masih tinggi juga gitu ya. Atau ego seseorang ini tidak stabil. Kadang ego itu bisa menurun, kadang bisa menaik gitu ya. Jadi sebenarnya ada seseorang masih labil atau tidak stabil gitu. Cuma dia menyembunyikan itu, bahwasanya ya dia belum bisa sebenarnya menunjukkan ya versi terbaik dia. Dia belum bisa menunjukkan perubahan dia. Jadi masih kayak ya udahlah, dipendam sendiri dulu aja. Yang penting aku udah sadari semuanya. Yang penting aku sadari aku harus berubah. Kayak gitu ya. Oke, terus di sini dikatakan ya, kamu harus berhati-hati. Kamu harus berwaspada juga gitu. Soalnya ada mungkin teman, keluarga, saudara, atau siapalah dia mereka. Ini mau mengambil sesuatu dari kamu ya. Ada yang berencana mau ambil sesuatu dari dirimu. Misalnya mau ngambil keuntungan dari kamu atau mau ngambil apa gitu ya, yang bermanfaat lah dari kamu. Ada yang berniat mau manfaatin kamu. Entah lagi dan lagi gitu. Jadi ya waspada aja gitu ya. Ikuti intuisi, ikuti kata hati. Mana orang yang kayak pantas dikasihani, mana yang enggak gitu. Oke? Terus kamu ini apa ya? Sepertinya lagi dibicarakan seseorang atau lagi dibahas-bahas beberapa orang ya. Mungkin kamu sekarang terlihat berbeda, kamu sekarang sudah berubah gitu. Atau sekarang auramu beda ya, energimu sudah beda. Kamu sudah spiritual banget sekarang, kamu sudah positif banget, atau cara pandangmu tidak lagi sama seperti mereka ya. Pola pikirmu lebih luas daripada mereka, atau vibrasimu atau energimu ini kayaknya lebih tinggi ya daripada mereka. Jadi mereka itu kayak apa ya, aduh nggak terima gitu kamu mencintai dirimu, kamu fokus sama dirimu. Jadi kamu dibahas-bahas gitu. Apa iya kamu mau menjauh? Apa iya kamu angkuh gitu? Ya ada orang seperti itu ya. Taunya menyalahkan, taunya menuduh gitu. Padahal kamu kan sudah waktunya ya mencintai diri sendiri. Udah waktunya kamu fokusnya ke dirimu gitu. Tapi ya begitulah orang yang apa ya, toxic, negatif gitu. Jadi ada yang kayak di belakangmu itu mau bicarakan kamu atau komentar buruk ya tentang dirimu. Cuma disembunyikan gitu. Oke?
Terus ini ada yang mencintaimu, menyayangimu, dan merindukanmu. Kamu sadar nggak sih? Aku kangen gitu. Atau ya aku suka, aku cinta sama kamu. Tapi ya masih menyembunyikan ya perasaan itu. Mungkin ini ada yang lain yang dipikirkan. Atau ada seseorang merasa belum pantas ya untuk kamu. Ya aku apalah. Aku ini hanya racun. Aku hanya menghadirkan drama di hidupmu. Atau aku takut ganggu kamu. Aku takut nggak sesuai ekspektasimu. Nggak sesuai harapanmu. Gitu. Oke. Tada. Langsung aja. Ini dikatakan, orang yang terkesan menolak atau mengabaikan kamu, dia sesungguhnya menginginkan kamu, tapi dia belum bisa mengendalikan diri dan belum bisa memperlakukan kamu dengan sebaik-baiknya. Ya, ada yang seperti itu. Ada orang kayak terkesan menolak ya. Ada orang yang terkesan kayak mengabaikan kamu gitu, cuek lah sama kamu. Tapi sebenarnya dia itu menginginkan kamu loh. Tapi ya dia belum bisa mengendalikan dirinya. Dia belum bisa kendalikan ego, belum bisa kendalikan gengsi. Ya belum bisa aja perlakukan kamu dengan sebaik-baiknya. Mungkin dia belum beres dengan dirinya sendiri atau banyak isu ya di hidupnya dia. Jadi begitu tingkahnya. Terus ada cinta dari seseorang yang belum tersampaikan ke kamu. Karena dia baru menyadari cintanya, sedangkan sudah ada orang lain di antara kalian berdua. Wah, sedih ya, sedih bingit. Jadi ada seperti itu, ada cinta dari seseorang, ini belum tersampaikan sama kamu. Misalnya, saya mencintaimu, belum tersampaikan gitu ya, karena baru sadar gitu ya. Maksudnya, ternyata butuh waktu lama menyadari cinta ini. Ternyata butuh waktu lama menyadari ya aku sayang sama kamu gitu. Sedangkan sekarang mungkin kayaknya sudah terlambat. Ada yang lain mungkin atau ya kamu fokusnya kemana, aku fokusnya kemana gitu. Jadi kayak apa iya masih bisa gitu. Terus ada teman atau saudara yang cemburu dan iri sama kamu. Tapi mereka pura-pura biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Ya, kayak gitu. Jadi guys, ada teman atau saudara atau keluargamu ya. Ini orangnya cemburuan atau iri gitu sama kamu. Tapi mereka itu pura-pura bersikap biasa aja gitu. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Padahal ada rasa iri, dengki sama kamu itu. Kemudian jangan terlalu terbuka tentang kehidupan pribadimu karena banyak orang hanya penasaran dengan ceritamu, bukan benar-benar peduli sama kamu. Oke. Jadi seperti itu. Jangan terlalu terbuka ya soal kehidupan pribadimu. Jangan terlalu mengumbar-ngumbar privasimu, kehidupan pribadimu. Karena banyak orang itu kayaknya cuma penasaran doang sama ceritamu. Banyak orang cuma penasaran dengan cerita hidupmu. Bukan berarti benar-benar peduli sama kamu. Ya, ada kayak gitu. Ya pokoknya bukan berarti mereka itu kayak peduli gitu sama kamu. Karena ada orang ya cuma penasaran aja mau tahu privasimu, kehidupan pribadimu. Habis itu ya udah. Jadi apa ya? Jadi bahan gosip mungkin, bahan pembicaraan mungkin ya. Jadi ya hati-hati. Jangan umbar-umbar ya. Jangan terbuka soal kehidupan pribadi. Misalnya apa? Tentang uang, kehidupan asmara, keluarga atau apa ya? Kayak gitu. Oke? Kemudian diam-diam ada yang menganggap kamu sosok yang terbaik, tapi dia gak mau memuji kamu karena dia malu. Ya, tuh. Jadi ada lo diam-diam gitu, nganggep ya.
Iya sih, kamu itu terbaik. Kamu orang yang terbaik, atau kamu teman terbaik, atau kamu sosok terbaik gitu. Tapi kayak aku nggak mau muji kamu ya. Aku tidak mau memuji kamu karena malu atau apa gitu ya. Ya takut kamu jadi besar kepala, kamu jadi merasa gimana gitu. Terus jangan kamu terus inisiatif duluan untuk berkorban, karena sesungguhnya ada yang gak mau jujur soal keuangan, dan orang itu hanya menginginkan keuntungan. Ya, jadi ingat ya, ingat guys, jangan kamu terus inisiatif duluan untuk berkorban, jangan kamu terus inisiatif duluan untuk berjuang gitu, karena sebenarnya ada gak mau jujur ya. Ada orang tidak mau jujur, terutama soal keuangan. Ya pokoknya orang itu kayaknya mau menginginkan keuntungan aja sama kamu. Ya hati-hati gitu ya. Apa iya kamu terus yang berjuang? Apa iya kamu terus berkorban? Wah, capek ya berjuang sendirian. Capek kan jadi pihak yang dirugikan gitu ya. Terus sosok yang sudah mati itu nggak benar-benar mati, karena dia sering mengawasimu meski dari alam yang berbeda. Karena kamu memang orang yang berbeda, yang pantas untuk dijaga. Ya, ini ada rahasia juga tentang sosok yang sebenarnya sudah mati ya mungkin, atau ada sosok yang kelihatannya udah mati gitu, yang memang ya sudah mati ya tubuhnya, raganya gitu, tapi sebenarnya sosok itu nggak benar-benar mati ya, karena masih ada jiwanya, rohnya atau apa ya. Nah, dia ini sering mengawasi kamu meski dari alam berbeda ya. Jadi sosok ini yang sudah mati ini mengawasi kamu terus dari dimensi atau alam berbeda. Ya kenapa gitu? Karena memang kamu ini orang yang berbeda, yang pantas untuk dijaga. Ya mungkin kamu orang yang spiritual ya di kehidupan keluargamu, pertemananmu atau apa gitu ya. Mungkin kamu salah satu orang pilihan, orang yang spiritual ya. Jadi kayak kamu tuh beda lah dari yang lainnya. Jadi kamu kayak pantas gitu dijaga ya. Dijaga oleh sosok ini ya. Oke. Terus seseorang yang menyembunyikan orang lain di hidupnya, sebenarnya dia gelisah dan merasa bersalah karena ternyata kamu lebih berharga dari yang lainnya gitu. Jadi kalau ada orang yang menyembunyikan ya orang lain, ada orang yang fokusnya ke yang lain gitu, sebenarnya dia itu hidupnya gelisah, merasa bersalah. Karena ya kenyataannya kamu lebih baik ya daripada yang lainnya, atau kamu itu ternyata lebih berharga daripada yang lain gitu. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Ada juga yang menyembunyikan sesuatu bahwa dia itu belum move on ya dari kamu. Entah siapa ini. Mungkin orang-orang masa lalu, orang-orang yang sudah berlalu itu belum move on dari kamu, belum melupakan kamu ya. Cuma disembunyikan aja gitu. Seolah-olah lupa padahal belum lupa. Ada orang seolah-olah sudah move on padahal belum move on dari kamu. Tuh. Terus ada ini diam-diam menunggu ya, entah menunggu apa ini, mungkin menunggu waktu yang tepat, menunggu saat yang tepat ya untuk mendekat ke kamu gitu. Bisa kayak gini loh, aku mengawasi kamu ya, aku mata-matai kamu, aku memata-matai atau mengawasi situasi, aku memantau situasi atau keadaan, kira-kira kapan ya waktu yang tepat gitu untuk kita bisa bicara, bisa ketemu, bisa bersama gitu. Ada ternyata yang diam-diam
ia menyembunyikan gitu ya rencana seperti itu. Pokoknya ya aku ini aja sih, kayak mencari tahu terus lah tentang dirimu. Aku memantau situasi kamu sampai akhirnya ya aku bisa gitu bersama kamu atau bicaralah sama kamu. Nah seperti itu. Ini ada juga yang menyembunyikan sesuatu, ini kayak dia tuh punya rencana mau mentaklukkan kamu ya, itu juga ada. Karena mungkin ada orang-orang di sana merasa sama kamu itu bahagia, sama kamu itu ada keuntungan, sama kamu itu ada faedahnya. Jadi ya udah, mereka itu mengawasi kamu gitu dari jauh, melihat kamu dari jauh. Kira-kira kapan ya kamu ini bisa diganggu, kapan kamu bisa diusik, kapan kamu bisa didatangi, kapan kamu bisa dimanfaatin, kapan kamu bisa baik lagi lah. Iya kayak gitu. Kan rencana orang ada yang aneh-aneh gitu sih, ya. Oke? Hmm, Dan aku ngelihat ada orang yang sengaja menjauh itu karena mau dikejar oleh kamu, ya. Ada orang sengaja menjauh karena mau dicari oleh kamu. Wah, seegois itu orang itu. Kayak gitu. Jadi hati-hati ya dengan manipulasi orang seperti itu. Iya, syukur-syukur kalau dia pernah berjuang. Syukur-syukur kalau misalnya orangnya baik. Tapi kalau orangnya toksik gimana? Kalau orang yang negatif itu apa pantas dikejar? Apa pantas dicari? Gitu. Oke? Terus apa ya? Ini sepertinya ada yang menyembunyikan pengkhianatan ya di belakangmu. Ada diam-diam berkhianat di belakangmu. Entah itu dia, teman, keluarga, saudara, ya. Yang kamu rasa kayaknya baik-baik aja gitu. Kayaknya dari luar ya, orang ini fine-fine aja, oke-oke aja. Orang ini dari luar kayaknya ramah, peduli, atau ya dia oke-oke aja. Tapi di belakang bisa aja beda. Di belakang temanmu ya, keluarga atau saudaramu ini bisa aja berbeda. Entah apalah yang dibicarakan dia tentang kamu. Entah apa yang dia gosipkan tentang dirimu di belakangmu. Itu ada. Makanya apa-apa tuh jangan berlebihan ya. Mau terbuka sama orang jangan berlebihan. Mengumbar-ngumbar ke orang jangan berlebihan. Atau apapun lah yang kamu rasa ya, kalau masih bisa disimpan sendiri, ditanggung sendiri, bergantung sama diri sendiri, kenapa enggak gitu ya, seperti itu. Oke. Terus nah ini dikatakan seseorang belum berani menunjukkan diri ke kamu karena dia menyembunyikan identitasnya dan ada rasa bersalahnya, ya. Jadi buat yang bertanya-tanya, kenapa orang ini belum menunjukkan dirinya ke kamu? Ya mungkin ada yang disembunyikan. Entah identitasnya lah, siapa dia sebenarnya lah. Ya akhirnya kamu akan tahu aslinya gitu. Bisa aja dia sembunyikan identitasnya atau masih ada rasa bersalahnya. Jadi orangnya kayak pengecut gitu ya. Oke. Terus ada teman atau saudara yang senyumnya aneh melihat kamu bahagia. Mereka sebenarnya hanya pura-pura senyum, padahal tidak terima melihat kamu bahagia. Ya, itulah kenyataannya. Inilah hidup ya, ngeri-ngeri sedep gitu ya. Jadi ada teman, ada saudara yang kamu rasa, coba lihat senyumnya aneh nggak kalau melihat kamu bahagia. Coba kayak apa ya, kayak kamu pandang gitu senyumnya orang, senyumnya saudara atau teman, itu senyum mereka aneh nggak lihat kamu bahagia. Ya udah, berarti mereka itu sebenarnya hanya pura-pura senyum, mereka hanya pura-pura bahagia, padahal
mereka itu tidak terima lihat kamu bahagia. Ada orang sebenarnya tidak rela lihat kamu bahagia. Itu. Terus leluhur menjaga kamu karena kamu punya misi jiwa, terutama untuk keluargamu, ya. Jadi leluhur, kakek, nenek moyang itu ngejaga kamu ya, karena kamu itu punya misi jiwa. Kamu punya tugas khusus ya, terutama untuk keluargamu. Contohnya melalui kamu, melalui spiritualmu, kamu membayar karma keluargamu. Melalui spiritualmu, kamu membayar karma kakek nenek moyang, karma orang tua, ya. Atau melalui spiritualmu itu kamu membersihkan karma-karma keluarga gitu. Jadi kayak ya kamu dijagalah gitu ya. Terus apabila tubuh dan jiwamu terasa aneh dan berat, itu karena ada energi yang dikirim seseorang ke kamu. Banyak berdoa, berpuasa atau bersedekah untuk mentaklukkannya, ya. Jadi dibilang seperti itu. Kalau yang ngerasa kenapa ya tubuh, jiwa, hidup ini terasa apa ya, ada energi aneh, energi yang berat, ya itu bisa juga ya karena ada energi yang dikirim seseorang ke kamu. Mungkin seseorang di sana kirim energi apa gitu ke kamu. Tapi jangan takut, jangan khawatir ya. Yang penting banyak berdoa, berpuasa, ya atau bersedekah. Itu bisa menaklukkan energi-energi seperti itu, yang negatif itu nggak masuk ke dirimu ya. Terus seseorang yang tidak berani menatap matamu itu karena dia merasa auramu berbeda. Dia takut dan segan karena kamu bukan orang sembarangan ya. Jadi jika suatu saat ada orang nggak berani melihat matamu, ada orang tidak berani menatap matamu, itu karena dia ngerasain ya auramu itu berbeda. Kamu seperti orang yang apa ya, bukan sembarangan. Jadi dia takut, dia segan. Mungkin dia rasa kamu itu punya spiritualitas yang bagus, intuisi bagus, firasatmu tajam, jadi nggak bisa macam-macam gitu. Terus sesungguhnya ada orang yang tidak bahagia bersama orang lain, tapi dia masih bertahan demi gengsi dan harga dirinya. Ya, begitulah hidup ya. Seperti panggung sandiwara ya. Jadi sebenarnya ada orang tidak bahagia dengan yang lain, tapi kenapa masih bertahan? Karena ya gengsi, ngejaga harga diri, atau ya mungkin memaksakan diri. Ada yang seperti itu ya. Oke. Nah, ada huruf B, W, S, G, C, R, M, D, I, H, N, F, E, A, T, U, L, K. Februari, September, Agustus, Maret, Oktober, Januari, April, Juli. Itu ya. Ada Pisces, Aquarius, Taurus, Scorpio, Leo, Libra, Gemini, dan Sagittarius. Oke? Ada Padang, Jambi, Eropa, Brebes, Klaten, Semarang, Makassar, Surabaya, Mojokerto, Madura, Lampung, Medan, Banda Aceh, Purwokerto, Trenggalek, dan Pasar, Australia, Bandung, Depok, Jayapura, Palangkaraya, Pontianak, Amerika, Kudus, Subang, Cilegon, Tangerang, Jakarta, Tanjung Pinang, dan Gorontalo. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.